kemudian three stripes yang menjulur di bagian dalam dan juga bagian luar ini yang sebenarnya adalah seekor laba-laba. Menarik banget ya. Halo bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Kali ini kita punya Adidas Don't Issue 5. Dan Anda biasanya sudah tahu kalau Don't Issue itu merupakan signature shoes termurahnya Adidas. Kali ini Adidas Basketball itu lagi naik daun karena model-model terbarunya lagi enak-enak banget. Tapi Don't Issue 5 ini kayaknya kalah pamor deh sama Anthony Edwards ataupun sepatunya James Harden. Harga jualnya mahal 2,1 juta, jadi udah bukan yang termurah lagi di segmen sepatu basket Adidas. Tapi ada teknologi baru nih, dia sekarang menerapkan Light Strike Trouble. Nah buat Anda yang penasaran, karena sekarang banyak banget yang lagi diskon, mending saksikan video ini sampai selesai. Sebagai permulaan kita bahas boxnya dulu, dan kalau dibandingkan seri-seri sebelumnya ini tampak lebih simpel ya, karena cuma ada logo Adidas. Biasanya kan boxnya Donovan Mitchell itu identik dengan laba-laba karena dia Spida Mitchell, tapi sekarang logonya cuma laba-labanya dikit aja di sini dan di sini. Kemudian di dalamnya seperti biasa ada tanda tangannya kayak gini. Lalu plastiknya juga ada Adidas dan laba-labanya lagi. Sisanya polos dan menurut saya menarik banget. Sekarang kita beralih ke sepatunya. Untuk colorway ini namanya Chinese New Year dan yang versi The Dragon. Jadi ini ada corak gambar naga kayak gitu di sini. Kemudian dia ada three stripe-nya menjulur ke atas gini. Lalu di depan ada plastik dan identitas seperti tulisan Donovan Mitchell yang kayak gini. Ini udah sering banget. Sekarang generasi Don't Issue 5. Oke, identitas lain kita lihat ada tanda tangan di bagian telapak kayak gini dan juga ada logo laba-laba di bagian insole. Sementara lidahnya polos banget kayak gini dan menurut saya secara detail ini salah satu yang paling keren sih ketimbang yang sebelum-sebelumnya. Jadi nilainya 8,5 dari 10. Ya, kita udah nyoba sepatu ini sebanyak 3 kali dan wow, traksinya ini bagus banget. Sementara untuk kekuatannya juga saya rasa jempolan banget. Jadi kayaknya nggak ada masalah kalau buat Anda yang suka main di lapangan outdoor. Paling-paling yang gampang terkikis ini nantinya akan di samping-samping sini ataupun di bagian samping sini. Sementara kalau overall kita lihat kalau untuk berhenti ya, di bagian depannya ini agresif banget. Kemudian di bagian sampingnya juga herringbone-nya benar-benar pakem. Jadi paling nggak masalahnya kalau digunain di lapangan yang debuan kayak gini, gampang banget nih ngangkut debunya. Nah di situ Anda perlu sering membersihkan traksinya biar tetap maksimal. Oke, kalau untuk kekuatan juga saya rasa nggak perlu embel-embel Tech XDR. Ini traksinya saya jamin udah kuat. Masalah utama dari sepatu ini adalah kurang fleksibel. Saya rasa untuk transisi ini kurang bagus. Jadi masih ada tertahan di bagian tengahnya nih, kayaknya kaku banget. Sementara di bagian belakangnya ini sebenarnya udah dibuat melingkar gini ya, jadi lebih nyaman kalau untuk lari-larian. Oke, pola traksi kayak gini udah teruji dan mantep banget. Sementara untuk bunyinya juga dia cacit-cacit, bahkan di lapangan yang kayak gini yang dipenuhi debu tetap masih menimbulkan bunyi berdecit. Kalau Anda mainkan di lapangan yang bersih, misalnya di lapangan kayu, tentu akan makin berisik lagi. Secara keseluruhan untuk traksi nilai 9 dari 10. Sekarang kita ngomentarin soal bantalannya, dan ternyata Light Strike Trouble itu empuk banget. Jadi sejak awal penggunaan ini udah langsung nyaman. Jadi nggak kayak Don't Issue yang sebelum-sebelumnya, apalagi yang generasi pertama, kedua itu kan keras ya. Kemudian yang keempat tuh mendingan,
Sementara yang kelima ini benar-benar empuk. Terutama di bagian belakang ini nyaman banget yang posisinya ada light strike trouble-nya. Kalau di depan ini light strike aja nggak trouble, tapi dia juga lumayan empuk. Pokoknya terasa banget deh dari awal penggunaan. Buat Anda yang sudah terbiasa menggunakan down issue sebelum-sebelumnya, pakai yang kelima ini tentu Anda akan bilang, wah ini jauh lebih enak ketimbang yang generasi sebelumnya. Oke, untuk insole-nya seperti biasa, Adidas itu tidak terlalu oke soal insole, ini juga tipis banget. Lalu polos banget juga, depannya nggak ada barrier-barriernya, paling di bagian belakang sedikit melengkung kayak gini. Dan juga ini kalau pemakaian lama kayaknya udah menyatu sama bagian bawahnya deh. Jadi semakin tipis tentunya. Secara keseluruhan ini sepatu stabil banget buat pemain eksplosif yang suka lompat-lompat kayak Spida Michel, kayaknya nggak ada masalah nih. Kalau di Indonesia dengan size segitu kayaknya big man juga nggak akan ada masalah menggunakan sepatu ini dan mainnya eksplosif. Secara keseluruhan untuk kestabilan dan cushioning nilainya 8,5 dari 10. Nah, saya prediksi sepatu ini dalam waktu dekat banyak banget yang harganya diskon, terutama di website-website toko terkenal. Jadi buat Anda yang misalnya nggak sempat untuk membeli sepatu ini di toko, saya sarankan pilih aja true to size. Sementara buat yang kakinya lebar biar aman bisa upsize sedikit aja. Karena sejujurnya sepatu ini agak lebar, tapi di bagian masukin kakinya itu agak susah karena dia lidahnya menyamping dan menjadi satu bagian. Selanjutnya kita bahas bahan atas, dan ini adalah sektor yang menurut saya paling biasa banget untuk down issue 5. Jadi Anda bisa lihat kalau di sini menggunakan kulit sintetis kayak gini, emang banyak bolong-bolongnya ya. Kemudian dia kulit sintetisnya menjulur dari depan sampai ke bagian belakang ini. Tapi kalau dipegang ini kualitasnya kayak yang biasa banget, nggak yang kayak premium yang 2 jutaan ke atas. Sepatu Adidas dengan harga seperti itu kayak misalnya Harden itu udah kualitas bahan atasnya keren banget, tapi ini biasa aja. Dan ini ada numbaks yang sedikit banget di bagian dalam, lalu di bagian luarnya ada plastik kayak gini, dan di bagian tengah ini ada tekstil yang juga ada aksen-aksen dragon neck karena memang colorway-nya yang mendukung untuk adanya aksen seperti ini. Oke, di bagian belakang ada lagi tekstil kayak gini. Dan secara keseluruhan untuk tampilan bahan atas menurut saya lumayan oke, tapi kualitas bahannya yang menurut saya masih kurang oke. Apalagi kalau lihat lidahnya kayak gini nih. Jadi dibuat menjadi satu bagian, dan saya sejujurnya nggak suka lidah kayak gini karena masukin sepatunya tuh jadi lebih susah. Apalagi kalau misalnya kaki Anda lebar, tentu masukin sepatunya semakin repot dan bisa-bisa Anda memilih upsize agar lebih nyaman. Kemudian ini kelihatan banget nih tipis kayak gini, lalu di strap serta lubang-lubang talinya ini kelihatan kayak sepatu murahan gini, kurang oke. Nih tampilannya kayak gini, apalagi dia sampai bagian bawah nih polos banget, nggak ada yang namanya lubang ventilasi. Jadi kayak gini nih kayak sofa gitu, dan menurut saya masih kurang oke, mendingan dibuat kayak Anthony Edwards sekalian ataupun kayak Harden sekalian yang kayak kaos kaki, itu tentu akan lebih nyaman. Nah, tadi kan yang bagian luarnya nggak keren kayak gini ya. Sementara yang bagian dalamnya ini pakai bahan numbak lagi, tapi ini juga kualitasnya kalau menurut saya beberapa kali dicuci ini akan membuat tampilannya semakin jelek dipandang. Oke, sekarang kita lihat padding-paddingnya. Bukan sepatu yang paddingnya banyak banget, ini agak polos, kemudian dia ada kerah lagi di bagian tumitnya kayak gini, jadi terasa lebih tinggi dan kalau untuk kuncian sih terasa lebih bagus. Sementara kalau kita pegang bahan tumitnya ini sebenarnya mirip banget sama bahan lidahnya, lagi-lagi bukan bahan yang menurut saya terkesan premium. Sementara untuk kualitas tali ini mirip-mirip sama yang punyanya Anthony Edwards, dia juga tebal. Jadi untuk ngikatnya sekali sebenarnya nggak ada masalah juga, tapi agak pendek nih kayak gini. Kalau ngikatnya 2 kali udah berhasil membuat tali sepatunya jadi nggak ngelewer. Oke, overall untuk bahan atas cukup di 7,2.
Oke, sekarang yang terakhir kita bahas soal kunciannya. Jadi kan Donovan Mitchell ini merupakan seorang guard yang eksplosif. Sementara sepatunya ini dibuat sedemikian kaku untuk menunjang lompatnya dia yang kencang sehingga mendaratnya tetap stabil. Jadi di bagian tengah ini kaku banget, jadi terasa banget kalau mendarat tuh nampaknya sempurna banget. Tapi di bagian depan agak curve gini. Jadi misalnya Anda tetap mendaratnya di atas kaki lawan itu kayaknya tak terhindarkan, tetap aja rasanya akan ankle. Kemudian di bagian tengah ini Anda sebaiknya ikat aja talinya dengan kencang untuk menunjang kunciannya. Jadi tetap kaki itu terbungkus dengan aman di bagian tengah sini. Cuma itu masalahnya durability-nya saya prediksi nih bagian-bagian sini tuh kayaknya nggak akan terlalu kuat, dan itulah yang menurut saya akan menjadi masalah ketika di satu sisi Anda membutuhkan sepatu ini menjaga kaki dengan aman dengan ikatan kencang, tapi di sisi lain dengan penerapan tersebut saya prediksi ini umur pakainya juga nggak terlalu panjang. Sebenarnya sih sah-sah aja menggunakan lubang tali yang kayak gini. Penerapan kayak gini juga bikin talinya gampang dimasukin dan juga gampang diikatnya. Tapi kalau untuk durability, apalagi yang bagian-bagian kayak gini, kayaknya riskan banget ya, terutama buat Anda yang terbiasa mengikat sepatu dengan kencang. Kayaknya umur pakainya nggak terlalu lama deh. Ini tipis banget sih. Kemudian di bagian belakang sini, ini enak banget ternyata. Jadi tumit tuh terasa terdesak ke bawah, kemudian dia empuk banget, ada kerahnya kayak gini, dan nyaman banget. Saya cuma nggak suka nih di bagian depan ini, lidahnya nyambung gini. Kayak harus menyesuaikan setiap bermain, harus dipas-pasin biar lebih aman dan terlihat tampilannya lebih menarik lagi. Secara keseluruhan untuk kuncian sebenarnya nggak ada masalah banget untuk digunain pemain kecil ataupun pemain besar. Tapi sepatu ini terasa kurang fleksibel. Dan memang sepatu ini juga tidak terlalu tinggi. Jadi buat yang terbiasa menggunakan sepatu tinggi untuk menunjang ankle-nya lebih enak lagi, ini bukanlah pilihan yang tepat. Lagi pula dia di bagian samping ini paddingnya tidak terlalu tebal. Jadi kalau godek-godek ini masih terasa goyang-goyang sedikit. Dia punya heel counter yang tebal banget. Kemudian di bagian bawahnya ini ada yang kayak batu giok ini nih. Ini sebenarnya plastik dan ini kaku banget. Jadi kalau untuk tumit Anda di bagian belakang terasa aman banget nih. Semoga penerapan kayak gini bikin Anda tetap main kencang, tetap main eksplosif, dan mendaratnya tentu tetap aman. Nah, jadi yang buat bagian tengah itu terasa kaku adalah plastik di bagian tengah sini, lateral supportnya, kemudian three stripes yang menjulur di bagian dalam, dan juga bagian luar ini yang sebenarnya adalah seekor laba-laba. Menarik banget ya. Oke, overall ini bukanlah sepatu Adidas dengan kuncian terbaik, tapi sudah lebih dari cukup untuk menunjang gaya bermain Anda yang cepat dan juga eksplosif. Nilai 8 dari 10. Oke, secara keseluruhan ini adalah sepatu Donovan Mitchell yang paling enak yang pernah saya coba. Ini juga sepatu yang tampilannya paling menarik ketimbang sepatu Speedo Mitchell lainnya. Tapi harga jualnya nih yang menjadi masalah. Karena sekarang dia 2,1 juta. Dari sebelumnya itu kalau nggak salah 1,6 juta, kemudian naik menjadi 1,8 jutaan. Dengan harga 2,1 juta tersebut membuat banyak orang tentu berpikir ulang untuk membeli sepatu basket Adidas yang sudah terbiasa akan diskon nantinya. Jadi seakan gak rela untuk membelinya dengan harga retail di angka 2,1 juta tersebut. Oke, untuk nilai secara keseluruhan kami berikan angka 8,3 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.